Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله وصدق رسول الكريم. أما بعد. Para asatid, para musyrifah dan seluruh ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pagi hari ini kita akan mengawali dengan rasa syukur kita kepada Allah. Kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita senantiasa mengalir terus sebagaimana angin yang terus berhembus, aliran-aliran air yang ada di lautan, yang ada di sungai terus senantiasa mengalir sejuk, menyirami dan menyegarkan kehidupan kita. Dan terutama di pagi hari ini kita semua dapat siraman iman yang melebihi sejuknya suasana di pagi hari ini. Nikmat iman merupakan nikmat yang paling besar, yang tidak bisa disamai dengan kenikmatan di dunia ini. Sebagaimana kita dengar dari perkataan yang mulia dari seorang ulama besar, laisa na'imun fid dunya yushbihu ni'matal akhirah illa ni'matal imani wal ma'rifah. Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang bisa menyamai, yang bisa memadani nikmat akhirat, melainkan nikmat iman dan ma'rifah. Alhamdulillah, salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, nabi akhir zaman, khatamul anbiya wal mursalin, nabi yang diberikan mandat oleh Allah untuk menjadi pemimpin yang penghulunya para nabi dan rasul, yang menyampaikan risalah, tablighul risalah, batul amanah, menjalankan amanah, sehingga nikmat Islam itu sampai di tengah-tengah kita rasakan. Ini karena perjuangan beliau dan para sahabatnya. Dan tentu kita berharap agar kita menjadi pengikutnya yang setia, umatnya yang setia, sehingga kelak kita semua berharap akan mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian Al-Arba'un Qur'aniyah, yaitu kitab terkait dengan hadis-hadis yang terkait erat dengan Al-Qur'an, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Abdul Razak bin Muhammad Ali Ibrahim Al-Anqari. Kita akan memurojaah terlebih dahulu hadis sebelumnya. Kita akan masuk satu hadis baru, kita sambung hadis sebelumnya. Mari kita memurojaah, yang sudah hafal sambil dihafal, yang belum kita membaca bisa mengingat-ingat. Hadis yang kedua, mari kita murojaah hadis terkait dengan keutamaan huruf-huruf dalam Al-Quran. Langsung saja matanya, kemudian rawinya. Baik, diikuti sama-sama. Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun, la aqulu
alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun rawahu Tirmidzi wa Darimi. Baik, sekarang kita masuki hadis yang ketiga. Al-hadits tsalis, hadis yang ketiga kita baca dulu, diikuti. Hadis ini ya judulnya adalah Syafa'atul Qur'ani li ashabihi yaumal qiyamah. Saya ulangi, judul dari hadis ini, hadis ketiga, Al-hadits tsalis, Syafa'atul Qur'ani li ashabihi yaumal qiyamati, ya, yaitu syafaatnya Quran untuk ashab, pemilik-pemiliknya, sahabat-sahabat dekatnya besok hari kiamat. Jadi pakai ashab, ya, tidak sekedar orang yang membacanya, tetapi ashabul Quran. Stressingnya kenapa di sini pakai ashab. Baik, diikuti sama-sama. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala tambahin di situ. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi rawahu Muslim. Kita baca matannya, isinya, kontennya. 1, 2, 3. Iqra'ul Qur'an, sama-sama. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sekali lagi. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Asal sino baca diulang langsung masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Ya, nanti agak pelan-pelan dulu. Kalau sudah lancar baru kalau sudah boleh lancar dulu, ya. Kalau sudah lancar, karena ini dipaskan dulu. Iqra'ul Qur'ana, sama-sama. Iqra'ul Qur'ana Fa innahu ya'ti. Sini ya'ti, ada panjangnya. Kalau terlalu cepat ya'ti, ya kurang ditekankan. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dibaca al-qira'ah ma'al khifat, jadi membaca sambil menghafal, campuran. Ya, sambil merem boleh, sambil lihat, sambil tidak boleh, ya, atau sambil lihat ke atas boleh. 1, 2, 3. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Baik, saya baca dulu terjemahnya, diperhatikan. Dari Abi Umamah al-Bahili, dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar. Jadi ini langsung, ya, beliau, ya, Abu Umamah ini langsung mendengar dari Rasul. Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau?
Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti, maka sesungguhnya dia, hunya kembali kepada Al-Qur'an, sesungguhnya dia Al-Qur'an itu ya'ti, ya, datang, akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat besok, ya, pada hari kiamat kelak, li ashab syafi'an, sebagai syafaat, ya, pemberi syafaat, syafi' menjadi penolong, ya, syafi'an li ashabihi, ya, terhadap sahabat-sahabatnya, terhadap, ya, sahabat-sahabat Al-Qur'an, terhadap pemilik-pemilik Al-Qur'an. Pertama tadi perintahnya membaca, di akhir ditutup dengan li ashabihi. Artinya membaca tidak cuma sekali, membaca butuh istimrar, aja terus menerus, ya, punya, ya, agenda khusus, punya target khusus. Bagaimana kehidupan ini, keseharian seorang muslim itu tidak lepas daripada qiraatul Quran. Begitu dekatnya dengan Quran, begitu lengketnya dengan Quran, begitu rakatnya berinteraksi dengan Quran. Interaksinya itu sangat kuat sekali, bukan disebut ashab. Baik teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini hadis melalui jalur Abi Umamah Al-Bahili. Abi Umamah Al-Bahili adalah di antara sahabat Rasulullah yang mulia, ya, beliau termasuk banyak meriwayatkan hadis. Di antara sahabat yang sederetan sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah itu banyak sekali. Jadi, ya, termasuk Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, termasuk Abi Umamah. Beliau adalah, ya, yang, ya, namanya itu justru tidak begitu populer, ya, dibandingkan dengan lakopnya atau gelarnya atau julukannya Abu Umamah. Abu Umamah itu nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan, ya, Al-Bahili. Al-Bahili itu dinisbatkan kepada sukunya Bahilah. Al-Bahili itu dari suku Bahilah. Tapi namanya masyhur adalah Abu Umamah, ya, padahal nama aslinya Sudai bin Ajlan. Jadi kadang sahabat itu seperti itu, nama gelarnya justru lebih populer daripada nama aslinya, ya, nama gelarnya, ya. Beliau ini adalah di antara sahabat yang, ya, dari jalur orang terpandang, dari suku Bahilah, di suku terpandang. Artinya dia itu pemuka, bukan orang-orang biasa, ya. Jadi dia itu pemuka, ya, keturunannya tokoh, punya nama di suku Bahilah itu, punya nama. Dan kemudian ketika beliau masuk Islam, maka kemudian beliau mendapatkan mandat khusus, mendapatkan amanah khusus, tugas khusus untuk supaya, ya, Abu Umamah ini mendakwai kaumnya, mendakwai kaumnya. Maka amanah ini kemudian dijalankan oleh beliau karena Rasulullah mendelegasikan. Jadi tanggung jawab berdakwah itu berada di pundak Abu Umamah, khususnya untuk kaumnya, Walaupun dakwah secara umum, ya, tidak berlaku hanya untuk kaum. Al-Iwani wal ayat, pada siapa saja disampaikan dakwah. Tetapi kalau ada mandat khusus, maka itu menjadi perintah khusus. Kayak Abu Umamah ini dapat mandat khusus dari Rasulullah untuk mendakwai kaumnya Al-Bahilah. Kenapa? Ya karena mungkin Rasulullah melihat dia ini seorang tokoh, dia itu punya nama, ya, sangat berpotensi, apa yang disampaikan itu nanti berpotensi untuk didengar, tokoh masalahnya, maka ditugaskan. Akhirnya dia kemudian berada di tengah-tengah kaumnya. Dalam keadaan perjalanan, dia itu dalam keadaan sangat haus dan lapar, sampai berada di kaumnya, karena dia anaknya tokoh, maka disambut
disambut ya dengan baik. Tapi ya, masyarakat yang ada di sekitar itu sedang apa? Sedang santap, menikmati makanan, dan makanan yang dimakan itu adalah makanan yang dibuat dari darah. Kayak apa? Istilahnya orang Jawa itu apa? Aren. Jadi pesta mangan aren. Aren apa? Saren. Ya, makan saren. Ya, sambil disambut, silakan. Kemudian mereka ngomong, kami dengar kamu telah meninggalkan ajaran nenek moyang kami. Ya. Kemudian mengikuti si dia itu maksudnya Nabi Muhammad. Maka kemudian dia bahasanya agak halus. Ya. Bahasanya Abu Umamah ini enggak begitu. Ya, saya ini cuma beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, supaya ini bahasa halus sebenarnya sama, meninggalkan ajaran nenek moyang. Ya, tapi bahasa beliau itu enggak begitu. Saya ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tapi tetap orang kafir itu ya jelas maksudnya beriman kepada Allah dan Rasulnya yang meninggalkan ajaran nenek moyang. Makanya kemudian ketika dia itu dalam keadaan lapar itu tiba-tiba disuguhi mangan. Ayo Abu Umamah, ayo makan bareng. Maka ternyata yang disajikan, adalah darah, aren, saren tadi. Terus akhirnya bilang, saya ditugaskan oleh Rasulullah khusus kepada kalian ini, untuk supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, untuk meninggalkan hal-hal yang haram yang seperti ini. Ya, begitu. Aku diperintahkan khusus oleh Rasulullah agar kalian semua masuk Islam. Jadi di tengah-tengah itu ada dialog, dia dakwahi mereka. Gitu. Ternyata ditolak. Ya, sampai kemudian keluar kata-kata kasar, dibentak. Artinya ajakan pertama ini nggak diterima. Ajakan pertama nggak diterima. Terus dia saking laparnya, ya, disuruh makan barang haram nggak mau. Tolong aku dikasih air. Terus kaumnya bilang biarin dia, biar sampai mati, biar kehausan, biar kelaparan, nggak usah dikasih. Nggak dikasih. Ya. Dan dia tuh merasa haus, kehausan, kelaparan. Akhirnya apa? Dia kemudian ya, tinggalkan kaumnya ya, di tengah padang pasir. Saking laparnya ya, dia tutup imamahnya, kepalanya ditutup dengan imamahnya begini sampai dia tertidur. Dalam tidurnya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah, dia diberikan oleh Allah minuman susu yang paling segar. Dalam tidurnya itu dia dikasih oleh Allah sajian khusus susu yang paling segar, yang selama ini dia tidak pernah merasakan. Ya, setelah dia tidur, kemudian dia menikmati susu dalam tidurnya itu. Sehabis itu bangun tidur dalam keadaan enak. Perutnya itu kan dulunya digelong gini, saking laparnya, ya digelong. Sekarang udah gini, tegak. Akhirnya tiba-tiba kaum yang tadi menghadiri, yang membentak Abu Umamah ini, itu ada di antara suku Bahilah yang bilang, loh gimana tuh kamu itu? Dia itu anak tokoh kita, anak pemuka kita, kok kamu perlakukan seperti itu? Dimarahi sama suku. Ayo sekarang kamu cari itu, Abu Umamah itu, ya, sambut dia dengan baik, kasih dia makanan. Dengan rasa menyesal begitu, akhirnya ya, kaum tadi itu mencari. Sampailah dia kemudian ketemu. Dia datang kepada Abu Umamah ini, disambut sama Abu Umamah. Gantian kan, ketika kemarin sebelumnya itu Abu Umamah itu datang ke situ disambut, dan sekarang kaumnya datangnya disambut dengan baik, dengan membawa makanan, minuman, ya, karena dia menyesal kan dimarahi sama suku Bahilah. Ketemu bilang perkara itu anaknya pejabat tuh, anaknya pemuka, kok kamu perlakukan begitu, dimarahi. Akhirnya apa? Dia nyesel, sadar, akhirnya datang ke situ. Terus kemudian Abu Umamah mengatakan, sudah, kami tidak butuh lagi makanan dan minuman, karena saya baru saja dikasih makanan dari Allah, dikasih minuman yang paling segar,
yang belum pernah saya rasakan dalam hidup ini. Dan kaget, kaumnya kaget karena buktinya apa? Dia menunjukkan buktinya. Perutnya sudah berisi ya. Adik lentur gini, saking laparnya gini di depan kaumnya, sekarang udah gagal gini, kaget. Dari peristiwa itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kejadian itu, seluruh kaumnya masuk Islam. Subhanallah, masya Allah, masuk Islam. Apa yang bisa diambil pelajaran dari peristiwa ini? Seorang dai, ya, ini harus menjalankan tugasnya, amanahnya dengan baik. Kalau itu amanah khusus dilaksanakan dengan baik. Kalau punya misi khusus, ada sahabat itu yang dikasih tugas apa? Nulis, nyampaikan surat dari Rasulullah. Tugas khusus. Naik kuda, melewati padang pasir. Sebagian di sana ada yang diperlakukan sudah bilang. Itu dijalankan. Artinya apa? Ada misi khusus. Seorang dai itu harus seperti itu. Kalau ada amanah khusus, tugas khusus, bismillah, laksanakan. Yang kedua, apa kira-kira? Kesimpulannya apa? Seorang dai itu harus punya kepribadian, punya prinsip. Ketika menghadapi masyarakat yang beragam, akan bahkan masyarakatnya yang ahli maksiat, akan mengajak kita berbuat maksiat, maka kita tidak ikut. Itu dai. Ya, Abu Umamah diajak makan bareng. Terus yang ketiga, setiap dai, setiap dakwah pasti ada tantangan, pasti ada ujian. Ujian tadi dihadir, dicemooh, nggak keimangan, yang minta air aja nggak boleh, akhirnya biar. Kemudian yang ketiga apa? Di balik kesulitan, di balik dakwah itu pasti nanti akan ada pertolongan. Innaman nasru ma'as sabr. Ya, pertolongannya Allah. Nah, ini bentuk pertolongannya karena dia sabar, dia nggak diterima dakwahnya nggak apa-apa. Ya, Allah sendiri nanti yang akan menolongnya. Baik, itu cerita tentang Abu Umamah Al-Bahili supaya lebih kenal dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau bicara Abu Hurairah harus tahu profilnya Abu Hurairah kayak apa. Kalau bicara nanti Ibnu Mas'ud, Abu Umamah harus tahu. Ya, karena ini manusia terbaik. Bahkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu menjadi ikon. Harus kita pahami. Siapa itu kira-kira? Ada yang hafal belum? 4 sudah hafal kan? Abu Hurairah semua hafal itu. Abu Bakar, ya, Umar, kemudian Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Nah, terus yang berikutnya siapa ini? Ayo mikir tuh. Ya toh? Nah, masuk Abdurrahman bin Auf. Ya. Ubaidah, Abu Ubaidah, Abu ada punya Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi A-nya 2, jadi gampang. Ya, 4 sudah kita hafal, tinggal 2A. Berarti Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang berikutnya apa? Z dulu. Z-nya ada anunya. Kemudian S-nya ada 2. Ayo. Sa'ad bin Abi Waqqas. S yang berikutnya Sa'ad bin Sa'id. Ya, nah, Sa'id. Ya. Dari mana Sa'id bin Amir, Sa'id. Kemudian kan udah 4 kan? 8 tinggal 2 ayo. Zubair bin Awam, terus artinya Talha bin, ya itu ikon itu. Ya. Baik. Jadi itu. Jadi bicara hadis itu kita harus bicara tentang sirah sahabat. Dan kita harus mengambil bagian kebaikan beliau karena para ulama mengatakan la yasluha hadhil ummah illa saluha dia awal illa saluha dia awalha. Ada nilai-nilai mutiara yang ada pada kehidupan sahabat itu yang dikatakan oleh Rasulullah khairul quruni qarni
thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah sahabat. Kemudian berikutnya. Bahkan secara khusus ya, generasi sahabat itu generasi yang dijamin diridhoi oleh Allah dan orang-orang yang mengikuti mereka, sehingga kita diperintahkan wa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa ardu biha alayya bin nawajid. Baik Mas sekalian, ini berbicara tentang Abu Umamah. Kemudian isi daripada atau konten daripada hadis yang dari jalur Abu Umamah ini apa? Yaitu perintah membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumul qiyamah. Lalu apa urgensinya? Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah, tentu ini perintah Allah ya, melalui lisan Rasulullah, bacalah oleh kalian Al-Quran ya, yang merupakan kitab suci kita, kalamullah al-mu'jiz, kalam Allah yang mukjizat ya, yang di dalamnya penuh dengan kebaikan, penuh menjadi sumber keberkahan ya. Sumbernya ilmu, berbagai macam kebaikan ada di dalam Al-Quran, bahkan menjadi kenikmatan terbesar, bahkan warisan yang terbesar, mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan ini sebenarnya menjadi warisan terbesar Nabi untuk umat ini, hadiah terbesar Nabi untuk umat ini, Al-Quran. Taraktu fikum amrayn ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu nabiyyih. Telah ditinggalkan dua perkara, dua usaha yang selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan pernah untuk sesat. Kamu tidak akan pernah sesat untuk selamanya. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya, sunnah Nabi-Nya, Masya Allah ya. Sehingga ya, dalam hal ini ya, kita semua harus bagaimana supaya betul-betul Quran itu menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan kita ya. Iqra'ul Quran, khusus dalam baca Quran ada penekanan, khusus dalam belajar ada penekanan. Jadi semua sisi ditekan, saking pentingnya ya. Dalam Quran itu ada haqqo tilawati, ada haqqo tadabburi ya, walaupun dalam bentuk yang tidak verbal, ada haqqo tuqati, ada haqqo jihadi. Semua sisi itu dapat ekspresi ya. Jadi orang nggak boleh ngandalkan apa itu baca Quran kok, lo jangan. Yang penting itu memahaminya, nggak boleh. Semua sisi perhatikan. Rasulullah memerintahkan Iqra'ul Quran, baca Quran. Bagaimana para sahabat itu? Ya hari-hari ini yang baca Quran. Di samping itu dia juga belajar isinya. Makanya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ta'allam, ngaji. Berarti kaitannya dengan kontennya, isinya, pemahamannya. Jadi semuanya motornya oke, top, tadabure jos, ya. Pengamalannya Pak Alvin mantap. Terus podo aja, top, jos, mantap, itu podo. Ya, ya, ya memang begitu. Jangan sampai kita ini kering, nggak pernah baca Quran. Makomnya karena generasi salaf kayak apa itu baca Qurannya, baik itu kuantitas dan kualitas. Nah, ada sesuatu yang menjadi motivasi kita ketika Rasulullah memberikan busra, kabar gembira. Ya kalau Quran, bacalah kalian Al-Quran. Ini yang ngomong Rasulullah. Kalau umatnya nggak memperhatikan, nggak teke, dikai Quran nggak belum mocok. Ya. Cuma dibaca kalau pas Yasinan malam Jumat atau pas ada orang mati
itu baru cari kaset. Satu kaset kamu roh tahu mau menisri paham loh. Baru sadar. Guru wali Quran baca Quran. Nek pasir wong mati. Loh. Makanya Iqra'ul Quran. Ini ada perintah yang istimewa. Terus menerus ini. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya dia, kata Rasulullah, Al-Quran itu besok akan datang. Ya'ti. Rasulullah menggambarkan Quran itu hidup. Quran itu bukan barang mati, bukan materi yang mati. Quran ya'ti. Pada hari kiamat. Karena Al-Quran walaupun kain bentuknya musuh, ini hidup Al-Quran, menghidupkan. Ya, lima yuhyikum, sesuatu yang menghidupkan kamu itu Quran. Bahkan nanti datang di hari kiamat, nyari kita, nyari siapa sahabat-sahabatnya di dunia, akan memberikan syafaat bagi pemiliknya, bagi sahabatnya. Terkait dengan syafaat ini ada penjelasan atau jabaran yang sangat panjang sebenarnya. Ya, secara umum saja, syafaat itu kan artinya ya, yaitu kalau syafaat orang yang meminta kepada orang lain supaya dapat pertolongan, itu syafaat. Ya. Jadi kita berharap syafaat itu kan kita berharap kepada orang lain supaya orang lain menolong kita. Kita berharap syafaatnya Rasulullah. Itu artinya kita berharap besok di padang mahsyar itu berlaku syafaat. Ketika manusia dikumpulkan yusawu fil mahsyar khufatan uratan ghurlan, dalam kondisi yang seperti itu, mudah belajar, tidak pakai sandal, orang tekan, orang sunat, asli porsinya. Ya, Pak Alvin, Pak Wahyu, Pak Benan porsinya. Ya, Sudiono, nanti kepada masa itu porsinya asli dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan khufatan, ya, uratan ghurlan. Sampai Aisyah itu tanya, logis manusiawi, ya Rasulullah, wahai suami, wahai Rasulullah, manusia dikumpulkan sejak sama Nabi Adam sampai Adam Malik, ya kan? Sampai Adam, itu kok kumpul muda belajar, kumpul dari siji lanang wedok. Apakah kami tidak disibukkan untuk melihat satu di antara yang lain, ya kan? Kayak apa ini? Oh, wahai Aisyah, urusan itu jauh lebih berat. Sempat mikir ngomong, ya kan? Rasa sempat Pak, iling ngomong, dulu mau muda kan? Karena persoalan jauh lebih berat. Ini contohnya itu waktu di Bantul, waktu di mana Jogja, ada gempa, ya, gempa horor itu mengambruk, orang itu nggak mikir Pak, padahal dia itu posisi di dalam kamar mandi, keluar langsung, yang bawa apa? Bawa ini, bawa handuknya itu lari ke depan, itu yang ditutupi kepalanya, ini sore orang loh. Itu ada yang cerita sama saya, lucu itu, saking paniknya Pak, ya, kondisi gempa, lari untuk menyelamatkan diri muda, handuknya dicekel, malah sirahnya sih ditutupi, ini sore malah. Ya Allah, saking lari, gak sempat. Nah, gitu gambaran. Loh, di saat itu berlaku Pak syafaat Rasulullah nanti yang tampil dengan izin Allah. Jadi sekali lagi syafaat itu, ya menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya sesuatu yang pasti kita yakini ya. Tetapi ada catatannya, Apa itu catatannya? Pertama, syafaat itu dengan izin Allah. Ya, dalam surat itu, surat ayat kursi itu kan, ayat soal tidak bisa kecuali kita biasa. Yang kedua, syafaat itu harus berdasarkan ridha Allah. Maksudnya apa? Orang itu
diberi hak untuk memberi syafaat itu atas dasar itu Allah. Contohnya Nabi Muhammad itu diperkenankan ya untuk memberikan syafaat bagi siapa? Tidak semua orang. Syafaat itu diberikan lil muwahhidin ya, kepada orang-orang yang bertauhid. Kalau orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tidak boleh, tidak dapat ya, kesempatan atau tidak dapat peluang untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu syafaat. Ya. Walaupun Khawarij Mu'tazilah itu mengingkari, karena nanti ada syafaat itu kan berlaku di padang mahsyar dari Rasulullah atas izin Allah. Yang kedua itu syafaat yang ada berlaku pada penghuni surga, maksudnya orang itu dengan syafaatnya Rasulullah, umatnya dia yang taat ya, kullu ummati yadkhulul jannah itu illa man abda wa man waqila wa man wa Rasulullah wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ketika umatnya itu taat setia mengikuti dia, langsung diberi kesempatan masuk surga. Tapi ada juga umatnya yang mampir masuk neraka, mampir. Karena umatnya Rasulullah kebaikannya itu masih ada, imannya masih ada. Maka dengan syafaat Rasulullah SAW dia kemudian dientaskan, dikeluarkan dari neraka, ya, kemudian dipindah, dimasukkan dalam nahrul hayat, dibersihkan di dalam sungai kehidupan, yang masuklah dalam surga. Tapi orang Mu'tazilah dan orang Khawarij itu mengingkari hal itu. Dan bagi mereka itu kebaikan, pahala dengan kebaikan, hukuman dengan pahala itu tidak bisa bersatu. Itu logika yang dibangun mereka. Jadi pahala dengan siksa itu tidak bisa bersatu. Artinya apa? Tidak ada penghuni neraka yang permanen, apa ghairu permanen itu ada. Ghairu permanen, tidak permanen itu apa? Kan ada yang permanen, ada yang ghairu permanen. Yang tidak permanen itu apa? Bahasa Indonesia ini permanen kan berarti yang tidak permanen. Belum ketemu ya. Baik ya. Jadi memang ada ya, orang-orang yang beriman ini ya, berstatus ahlun nar, tapi kemudian pada gilirannya, pada akhirnya kemudian dia mendapatkan syafaat Rasulullah karena masih punya iman, kemudian dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Ini namanya syafaat. Ini dihindari ya. Karena ya, orang itu kalau sudah masuk neraka ya sudah neraka, khalidina fiha, nggak mungkin dia keluar. Gitu. Memang dia memahami tidak lengkap. Jadi wa ma tanfa'u syafa'atu syafi'in, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ya orang yang sudah masuk neraka itu tidak akan bisa. Itu kan sebenarnya ayat-ayat yang dipakai dalil mereka itu ayat-ayat terkait dengan orang musyrik. Ya, seperti la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi samil. Mereka tidak akan masuk surga ya, sehingga ada unta yang masuk lubang jauh. Ya. Artinya apa? Ini berlaku kepada orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan. Memang dia tidak akan mungkin masuk surga, tidak akan mungkin. Tetapi orang beriman itu ada hadis khusus. Dalam Al-Quran pun juga Allah katakan ini illa liman syaa, kecuali orang yang dikehendaki. Jadi ketika Allah mengatakan penghuni neraka itu, memang bahasanya cuma khalidina fiha abada. Tapi maksud daripada mereka kekal itu ada yang maknanya itu karena namanya. Ada yang selama-lamanya khalidina, ada yang khalidina fiha, ada yang khalidina fiha abada. Maka di dalam ayat itu ada khalidina fiha ya illa liman syaa, kecuali yang dikehendaki. Artinya ada yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk kekal. Itu orang-orang yang punya iman. Ya. Terkait dengan syafaat Al-Quran itu besok akan beri syafaat. Karena Rasulullah ya itu kalau memang Quran ini memang khusus ya, syafaat khusus. Ada puasa juga syafaat khusus. Jadi ada amal itu yang bisa nanti akan menjadi amalan yang akan menjadi penolong seorang manusia, seorang hamba. Rasulullah bersabda dalam hadis, as-siyam wal Quran
Ya, yasfa'ani li 'abdin yaumil qiyamah. Kama qala Rasulullah, hadis riwayat Ahmad. Jadi as-siyam wal Quran yasfa'ani. Puasa dan Al-Quran itu dua pemberi syafaat ya, pada seorang hamba besok di hari kiamat. Ya, insyaallah. Ini motivasi pada kita sekalian. Jadi syafaat itu berlaku untuk kita insyaallah. Ya, orang beriman. Kalau di luar orang yang beriman tidak bisa. Ya, tidak bisa. Memang jelas ya. Tapi kalau kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sekalipun kita nanti pada saatnya ya ditimbang-timbang banyak kekurangannya, banyak salahnya, insya Allah pasti kita akan dapat ya syafaatnya dengan izin Allah tentunya. Ya, karena itu sudah menjadi janji Rasulullah SAW bahwa umatnya nanti akan mendapatkan syafaat dengan izin Allah. Artinya Allah memperkenankan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat ya, bagi umatnya di padang mahsyar. Ketika Nabi sudah angkat tangan semua nggak bisa, Nabi Muhammad yang bisa. Kemudian ketika orang ya masuk surga karena ketaatannya dengan mengikuti beliau. Kemudian yang ketiga yaitu syafaat berlaku pada penghuni neraka dari kalangan umatnya yang masih punya iman. Itu Rasulullah masih sayang, diminta sama Allah diperkenankan untuk memberi syafaat. Akhirnya dia dikeluarkan dari neraka. Baik, jadi itu terkait dengan hadis ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, setelah ini mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, kita coba sambil mendalami ya supaya ada diskusi ya, diskusi yang santai tapi ada agak bermutu ya. Jadi gojekannya kita, diskusinya kita, santainya kita harus berilmu ya. Sekarang sudah membangun tradisi keilmuan, apalagi sebentar lagi kita akan kedatangan Syekh 6 bulan ya, lumayan ya, nanti harus belajar bahasa Arab mana ya, lancar, biar lancar lagi ya. Dulu yang pernah belajar bahasa Arab, pernah praktek ya, sekarang udah lama pernah praktek ya, artinya kelas begini. Nah, nanti ada kesempatan nanti setelah ada Syekh datang ke sini, kesempatan kita buat latihan. Mumpung ada Syekh kita maksimalkan. Ya, itu berani salah nggak salah apa bener salah nggak ngerti. Yang penting paham, yes. Pokoknya nahu sorope salah nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kan biasanya ada orang itu mau ngomong kan takut, ngomong apa ya? Iya lah bener mati akhir. Nah itu salah itu. Jadi kalau mau kita berlatih bisa ngomong, bisa bahasa Arab, itu yang penting wani dhisik. Wani dhisik kayak wong gontor lho, wong gontor kan modale wani. Namun sorope nggak ngerti, yang penting campur-campur bahkan. Makanya Arabnya itu Arab Indonesia, nggak terlalu fuskan. Tapi yang penting paham ya, lumayan ya. Lumayan ya, ini gontor ya, pokoknya dari itu. Ya. Tapi kalau di NU pinter kawaidnya, grammarnya pinter, ausornya pinter, tapi ngomongnya macet, ngomongnya bosok ngomong. Betul, tapi hafal, judulnya hafal, imriti hafal, kawaidnya itu mau kita besok ngomong. Sadar ya, yang pernah ngaji di NU saya ini, dia gontok, motor itu lancar ngomongnya, tapi namunya kadang petak-petak, ya toh. Tapi yang di NU itu pinter macam kita namu ini kecekel, ngomongin, tak kecekel. Nah nanti kita lumayan ada langsung dari Mesir, kita nanti ngomong. Ya Ustaz Abid siap ya? Pak Sudiono mari latihan, dikit-dikit nggak apa-apa. Latihan, cuma babalan kok. Dia itu terdengar karena sering santri-santri yang di Robani itu ngajak saya bal-balan gitu. Jadi dia itu futsal, bal-balan dulu dia sedikit. Jadi nanti insya Allah berlatih ya. Demikian dulu kajian pagi hari ini.